Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah. Kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kesempatan majelis ta'lim kita siang hari ini dengan memanjatkan puja dan puji serta syukur kita tujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaannya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dan kajian kita masih di kitab At-Tamhid di syarah kitab Tauhid alladzi waqallahu 'alal abid karya Fadilat Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Syekh hafizahullah taala. Saya mengingatkan kita semua bahwa hari ini kita berada di tanggal tanggal 8 7 Muharram. Betul ya, 7 ya. Tanggal 7 tanggal 8. Satunya Jumat. Oh, satunya Jumat ya. Iya, tanggal 7. Oke. Tanggal 7 Muharram. Jam tangan saya kecepatan berarti. Tanggal 8 di jam tangan saya. Al-Fajr settingan takwim Ummul Qura. Settingan kalender Ummul Qura Mekah ya, mungkin perbedaannya kemarin di bulan Zulhijjah ya. Jadi perbedaannya di Zulhijjah mungkin. Ala kulli hal, tanggal 7 atau tanggal 8 Al-Muharram ya. Karena kita menantikan tanggal 10-nya yaitu hari Asyura. Berarti tanggal 10 di Indonesia kalau menurut Anda berarti hari Ahad. Betul ya? Hari Ahad, tanggal 10 hari Ahad ya, sementara takwim Ummul Qura hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Oke. Hadisnya ada perbedaan berarti satu harinya. Tentang puasa hari Asyura itu juga banyak periwayatan yang sampai kepada kita dan hampir semuanya sahih ya.
karena menyangkut tentang satu ibadah yang dikerjakan oleh banyak orang yang disebut dengan puasa Asyura. Puasa Asyura ini sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Quraisy zaman jahiliyah sebelum Nabi kita Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Jadi orang-orang Quraisy, bagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya orang-orang Quraisy itu pada zaman jahiliyah dahulu mereka berpuasa hari Asyura. Ya. Sama maksud dan tujuannya untuk mengagungkan dan memuliakan hari tersebut. Nah, mungkin cerita demi cerita, tutur kata, kemudian segala macam kisah tentang diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel, ya, alaihissalam, dari kejaran tentara Fir'aun dan juga bala tentaranya, itu memang turun-temurun cerita itu, kisah itu diwariskan, gitu. Ya. Kalau dalam riwayatnya, apakah Nabi Musa berpuasa pada hari itu atau tidak? Sebagaimana periwayatan dari orang-orang Yahudi di Madinah, Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, maka cerita ini terus berlanjut, ya, sehingga diwariskan oleh orang-orang Arab yang notabene mereka semua bukan dari keturunan Ishak, tapi dari Ismail. Kalau melihat bapak moyangnya kan begitu, ya. Orang-orang Arab itu kan dari keturunan Ismail, sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani berasal dari keturunan Ishak, ya kan, ya, di Syam itu, ya, daerah Syam, Palestina dan sekitarnya. Tapi cerita itu menyebar, sehingga orang-orang Quraisy pun berpuasa Asyura. Maka Nabi juga ikut. Ya. Nabi kita Muhammad SAW pun sebelum beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul pun ikut berpuasa Asyura bersama dengan masyarakatnya. Ya. Nah, sampai titik ini, apakah dikatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW ikut-ikutan, ya, dengan orang-orang Quraisy, dengan tradisi adat istiadat masyarakatnya? Jawabannya iya. Tetapi itu terjadi, ya, sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, ya, dalam posisi itu. Namun setelah beliau pun diutus sebagai Nabi dan Rasul, tetap berpuasa Asyura. Bahkan di sebagian ulama menyebut puasa Asyura untuk hak Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, ya, pada saat beliau di Mekah tadi, begitu ya, dan melakukan puasa Asyura itu bersama dengan masyarakat Quraisy, sementara wahyu terus turun pada beliau, tidak ada bantahan, sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat di Mekah dan beliau berpuasa Asyura
selama di Mekah kurang lebih 10 tahun, ya, kalau dikatakan setiap tahun beliau berpuasa, dan menurut riwayatnya Aisyah adalah wajib pada hak beliau, itu legal gitu. Tidak ada satupun ayat makkiyah yang turun pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang beliau dari mengerjakannya. Di saat yang bersamaan, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah pada Allah Tabaraka wa Taala dengan bentuk yang lain, seperti misalnya sebagian riwayat menyebut sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu, ya, mengikuti apa yang diwariskan dari Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam melalui putranya Ismail. Ya, sebagian riwayat menyebut beliau pun mendirikan sholat di Mekah. Ini sebelum turun perintah sholat itu sendiri gitu, ya. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu di tahun 8 dari kenabian, ya. Nah, beliau SAW sholat, ya, menurut sholatnya milah Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pun tidak ada bantahan dari ayat Al-Quran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang hal itu. Artinya apa ini? Ya, yang sampai lewat pada kita, ya, dua ibadah besar, ya, di samping ibadah-ibadah yang lainnya tentu, ya, dan banyak sekali terwariskan dari Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam, dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, dan tidak ada ayat yang melarang dan membantah hal itu. Tadi Shaum Asyura, sholat, kemudian hitan, lalu kemudian akikah, ya, kemudian istinja, taharah, ya, dan beberapa amal ibadah lainnya itu terwariskan dari syariat sebelumnya. Nah, ini menunjukkan apa ini? Dalam disiplin ilmu usul fikih, syariat umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, didudukan dalam atau berhadapan dengan syariat Islam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jika syariat nabi-nabi yang lalu, ya, umat-umat yang lalu sebelum Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka disahkan kembali dalam syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejalan, selaras, ya, sesuai, tidak bertentangan, maka disahkan kembali. Imma sebagaimana syariat itu ada sebelumnya, wa imma disempurnakan syariat itu, ya, disempurnakan artian bisa ditambah, bisa dikulang, misalnya bisa diganti, misalnya disempurnakan syariat tersebut. Sebagai contoh misalnya syariat haji, tawaf dan sa'i. Di kalangan Quraisy masa jahiliyah itu tidak ada sa'i. Dihapus sa'i oleh mereka, hanya tawaf saja. Hanya tawaf saja. Dan mereka melakukannya di malam hari sambil telanjang, tidak berpakaian, dan bertepuk tangan serta bersiul, sebagaimana disebutkan surat Al-Anfal. Nah, itu disempurnakan syariat
haji itu ya, dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan akikah. Akikah itu dikenal di masyarakat jahiliyah, tetapi mereka melakukan dengan cara apa? Menyembelihnya di hadapan berhala, lalu darah sembelihan hewan tersebut diusapkan di atas kepala si bayi. Nah, itu dengan akikahnya mereka masyarakat jahiliyah. Itu dihilangkan dalam syariat agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah ya kesimpulan dari syariat nabi-nabi kita sebelumnya, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW datang untuk ya tadi, jika memang sesuai dengan kehendak Allah yang ada di syariat Nabi, agama Islam di bawah Nabi Muhammad SAW, maka itu ditetapkan kembali atau disempurnakan syariatnya. Begitu. Demikian dalam konteks puasa Asyura. Ya. Lalu kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Nah, sebagian menyebut hijrahnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Ya. Sebagian menyebut di bulan Dzulhijjah. Sebagian menyebut di bulan Muharram. Begitu. Al-muhim beliau berhijrah ke Madinah. Sebagian riwayat menyebut tahun berikutnya, ya tahun berikutnya, yaitu tahun ke-2 Hijriyah, di bulan Muharram, ya di bulan Muharram, Nabi mendapati orang Yahudi Madinah puasa. Berarti ketika datang tahun sebelumnya Rabiul Awal kan, berarti Muharram sudah lewat, bulan ketiga Rabiul Awal. Maka tahun depan, tahun kedua Hijriyah, artinya sudah 1 tahun beliau di Madinah, tahun kedua, ketika masuk bulan Muharram, Nabi melihat orang Yahudi berpuasa. Loh, kenapa mereka berpuasa? Nabi bertanya begitu. Ya. Maka dijawab bahwasanya mereka berpuasa di hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Firaun dan bala tentaranya. Maka dalam rangka bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami berpuasa. Nah, sampai poin ini para ulama menyebut disunahkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, atau dijauhkan dari mara bahaya, atau dimudahkan urusan kita, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan peribadatan kepadanya Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dari mengucapkan alhamdulillah, kemudian sujud syukur, ya, lalu kemudian melakukan satu ibadah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Imma dia bersedekah misalnya, ya, kalau dia punya budak, merdekakan budaknya misalnya, begitu kan, ya. Atau berinfak, bersedekah, berwakaf, ya. Atau dia tadi puasa, ya, sunnah untuk syukur nikmat, itu dibenarkan, dibolehkan. Dan merangka syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Ya. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak kepada Musa dari kalian. Ada beberapa alasan ketika Nabi mengatakan kami lebih berhak kepada Musa dari kalian. Yang pertama, bahasanya Nabi Musa adalah Nabiullah, Kalimullah. Ya. Karena para nabi itu bersaudara. Nabi mengatakan, nahnu ma'syaral anbiya ikhwah allat. Wa in ummahatuna syatta. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami para nabi itu adalah bersaudara, satu kakek gitu, satu buyut.
Meskipun ibunda kami berbeda-beda. Jadi berdasarkan nasab kenabian, ya, semua para nabi rasul itu adalah bersaudara satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dengan risalah tauhid. Dengan risalah tauhid. Bahwa agama yang dibawa Musa alaihissalam adalah agama tauhid, ibadah pada Allah tabaraka wa ta'ala, dan kami pun agama tauhid dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Dengan alasan ini dikatakan kami lebih berhak pada Musa dari kalian. Lalu juga yang ketiga, antara Musa dan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi dan Rasul itu adalah ittiba wahyi, mengikuti wahyu. Orang-orang yang mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka orang Yahudi tidak demikian. Berubah-ubah wahyu Allah. Gitu. Nah, itu penjelasannya. Nabi mengatakan kami lebih berhak pada Musa daripada kalian. Ya. Padahal Nabi tahu tentang Asyura ini dan beliau sudah berpuasa Asyura selama ini. Hanya Nabi ingin mengetahui apa sebabnya Yahudi itu berpuasa pada hari itu juga. Gitu. Maka perkataan Nabi itu sekaligus menjelaskan dan menegaskan gitu tentang keagungan dan kemuliaan hari Asyura. Maka Nabi SAW berpuasa pada hari itu dan menyuruh kaum muslimin juga berpuasa, meskipun berita tadi sudah didapat atau disampaikan pada Nabi sudah menjelang duha atau mendekati zuhur. Nah, sementara sahabat-sahabat, ya, yang tidak tahu menahu sebelumnya, lalu Nabi menyuruh untuk berpuasa, maka mereka langsung berpuasa. Artinya tidak diniatkan dari malam hari, dan itu juga boleh. Puasa sunnah itu tidak mesti niatnya sejak semalam. Boleh masuk di pagi hari, ya, sementara kita belum makan dan minum, lalu ingin berniat berpuasa, boleh kita berpuasa. Begitu. Itu tentang puasa sunnah. Di sisi yang lain, para ulama menganalisa bahwa Nabi ingin pendekatan dakwah dengan orang-orang Yahudi di Mekah, di Madinah. Ya, karena mereka suku asli Madinah, kekuatan yang sangat besar di Madinah. Adanya Aus dan Khazraj di Madinah. Yang kalau kita tahu dalam sejarahnya, mereka, ya, ketika musim-musim haji dahulu kala, ya, ketika Nabi masih ada di Mekah, mereka datang ke Mekah. Meskipun mereka agama Yahudi, mereka datang ke Mekah itu tidak mesti untuk haji. Karena haji itu adanya di agama Ismail. Ya. Hanafiyah itu yang dibawa oleh dilanjutkan Nabi Ismail. Nah, mereka datang juga ke Mekah untuk sekedar apa? Berdagang. Begitu kan? Di Mekah. Memanfaatkan musim haji untuk berdagang di Mekah. Mereka datang. Yahudi Madinah itu, Aus dan Khazraj datang ke Mekah. Nah, mendengarlah dakwah yang terjadi, dinamika masyarakat terjadi di Mekah. Cerita begini dan begitu. Nabi akhir zaman, sifatnya begini, segala macamnya. Berimanlah sebagian dari mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah terjadi baiat Aqabah 1 dan 2. Baiat Aqabah 1 dan 2 di Mekah. Oleh siapa? Tadi orang Yahudi dari Madinah, Aus dan Khazraj. Dan nanti mereka disebut dengan apa? Ansar, kaum Ansar nanti mereka. Yang masuk Islam tuh. Kembali mereka ke Madinah, Nabi datang ke Madinah. Ya. Tadi saya sebutkan, kenapa Nabi berpuasa Asyura juga di Madinah juga tadi dikatakan, ya, Nabi berpuasa dan menyuruh kaum muslim itu berpuasa. Tadi bulan Muharram, ya. Kita masih bicara bulan Muharram ini. Bulan Muharram. Gitu. Untuk pendekatan dakwah pada Yahudi. Yang kaum Ansar sebelumnya dari orang-orang Yahudi, Aus dan Khazraj. Makanya juga berpuasa bersama dengan mereka. Karena dalam piagam Madinah begitu kan? Ada kerjasama Yahudi dengan Nabi SAW di piagam Madinah. Juga sama untuk dalam
sebagian dari apa yang ada pada mereka. Nah, apakah itu dikatakan toleransi? Sikap toleransi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam syiar agama Yahudi? Kan suka begitu kan? Diplesetin tuh. Loh, Nabi juga berpuasa Asyura, Yahudi berpuasa Asyura, toleransi nih. Sama-sama mengerjakan puasa misalnya. Gitu. Kan nggak boleh toleransi dalam masalah syiar agama. Maka jawabannya adalah apa yang dikejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan mengerjakan syariat Yahudi, bukan mengerjakan syariat ibadahnya Yahudi, bukan. Tapi bertepatan dengan harinya, bertepatan ibadah puasanya, boleh jadi kaifiat puasanya berbeda. Misalnya Yahudi berpuasa Asyura, iya, tapi mereka wisol misalnya, tidak bersahur. Kan begitu di hadisnya tentang perbedaan puasa kita dengan ahlul kitab apa? Sahur. Kan gitu. Meskipun tidak makan dan minum. Dan boleh jadi mereka Yahudi wisol tuh, nggak berbuka. Tidak sahur dan tidak berbuka. Nggak sama berarti. Menunjukkan bahwa yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan syariat agama Yahudi, tapi syariat yang dibenarkan oleh syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan toleransi yang kebablasan, tadi dikatakan toleransi dalam melaksanakan peribadatan agama. Karena sebagian orang mencoba untuk memplesetkan ke arah sana, gitu kan. Nah, kemudian apa? Berlanjut bulan Muharram, kemudian Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Ketika masuk Sya'ban, turun ayat puasa Ramadan. Turun ayat puasa Ramadan, Syahrul Ramadan, allazi unzila fil Qur'an. Untuk puasa Ramadan. Maka yang shaum Asyura ini tidak lagi diwajibkan. Ya. Man syaa an yasuma, man syaa an yuftir. Siapa yang mau berpuasa silahkan, siapa yang berbuka dia silahkan. Statusnya sunnah karena sudah ada kewajiban Ramadan tahun kedua tadi. Kan begitu. Ya, Ramadan. Tapi terus berlanjut. Terus berlanjut bertahun-tahun. Setiap Muharram, Asyura, shaum sunnah. Yang puasa-puasa, yang berbuka-buka tidak saling mencela sebagian dengan yang lain. Tapi ketika ditanya apa keutamaannya, ya, hadis kata ada itu, Nabi mengatakan, ya, yukafir asanat allati qablaha. Dia menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Dia sunnah, tapi keutamanya apa? Menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Sampai ke tahun 12. Sampai ke tahun 12 tuh. Ya, setelah Futuh Mekah. Ya, tahun 12. Yahudi menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan sebelumnya itu juga diriwayatkan karena terkait dengan masalah salat. Yahudi mengatakan laula dinuna la ya'rifu Muhammad aina yusolli wa mata yasum. Sekiranya bukan karena agama kami, agama Yahudi maksud mereka, maka Muhammad tidak tahu kemana dia menghadap dalam salatnya dan kapan dia berpuasa. Yang dimaksud adalah, ya, salat menghadap Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis itu Al-Quds tuh, Yerusalem. Dan itu kan pusatnya mereka, agama mereka Yahudi. Dan memang Nabi menghadap ke sana sebelum menghadap ke Ka'bah. Ya. Sebagian menyebut, ya, 1 tahun, 2 tahun, 18 bulan, ya, 3 tahun, dan seterusnya. Banyak riwayat-riwayat tentang, ya, berapa lama Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Allah palingkan untuk menghadap ke Masjidil Haram. Sekiranya bukan karena agama kita ini, agama Yahudi, maka Muhammad nggak tahu
kemana dia menghadap ketika sholatnya. Dan dia tidak tahu juga kapan dia berpuasa, masalah Asyura. Karena ngikutin puasa Asyura gitu. Ya, itu menyakitkan Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, saufa nasumu yang mutasi, idza ja'al muqbil saufa nasumu yang mutasi. Kalau datang tahun depan, kita juga akan berpuasa tanggal 9-nya. Untuk berbeda dengan Yahudi. Belum sampai tahun berikutnya beliau sudah wafat. Gitu. Tanggal 9 disebut dengan Yaum Tasu'a. Ya, hari Tasu'a. Tanggal 9. Nah, jadi sunnahnya puasa Asyura Muharram itu berapa hari? Dua hari. 9 dan 10. Gitu, 9 dan 10. Nah, kalau tadi tanggal saya misalnya sekarang hari tanggal 8, berarti besok tanggal 9 tuh. 9-nya hari Jumat misalnya. Kalau 9 Jumat berarti ketemunya nanti Sabtu 9 dan 10. Kalau mau tanggalan kita ya Sabtu dan Ahad. Ya. Tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi tidak satu hari, apalagi bertepatan dengan hari Ahad. Nah, ini juga jadi persoalan teman sekalian. Kita dalam hadis-hadis Nabi SAW dilarang untuk berpuasa satu hari sendirian di hari Jumat atau Sabtu atau Ahad, Minggu. Dilarang sendirian, dilarang. Tanpa ada sebab musabab, dilarang itu sendirian. Sebagian ulama menyebut meskipun ada sebab musababnya, tapi sendirian di hari-hari itu didahulukan yang larangannya. Misalnya tadi hari Ahad tuh ada Asyura, itu kan ada sebabnya Asyura, tapi sendirian dia. Sendirian itu ada larangannya. Gitu. Maka didahulukan larangannya, tidak boleh dia saum satu hari saja untuk Asyura, nggak boleh. Mendingan nggak usah puasa gitu. Kalau dia niatnya cuma satu hari saja. Kecuali dia berniat dua hari Sabtu dan Ahad, maka dibolehkan. Atau Ahad dan Senin, maka itu dibolehkan. Berdasarkan fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Begitu. Jadi kalau satu hari saja, meskipun ada sebabnya, yaitu di hari Jumat atau Sabtu atau Ahad, maka lebih baik jangan. Apalagi sunnah tinggalkan saja. Karena lebih kuat larangan ketimbang sunnah. Ini perlu dipahami Pak nih. Ya, harus mampu menempatkan prioritas hukum. Ya, wajib didahulukan dari sunnah. Kan gitu. Ya. Kemudian yang larangan didahulukan dari yang sekedar sunnah, apalagi cuma mubah misalnya. Kecuali larangan dengan wajib maka diambil didahulukan. Tapi kalau larangan ya yang haram dengan yang sunnah, maka didahulukan yang haram larangannya. Lebih kuat dia. Ya, larangan itu lebih kuat. Begitu. Jadi untuk kaum muslimin ya, lusa ya untuk puasa Asyura ya, maka niatkanlah 2 hari, Sabtu dan Ahad. Ya, Sabtu dan Ahad. Tidak hari Ahad sendirian atau Ahad dan Senin. Seninnya dengan saum Senin boleh nggak? Boleh. Ya, niatnya 2 misalnya dengan Senin juga boleh. Ya, tidak apa-apa. Begitu. Yang penting jangan sendirian dia. Di hari Ahad ya, atau Sabtu saja atau Ahad saja atau Jumat saja, itu jangan. Karena lebih kuat larangannya. Dan keutamanya adalah menghapuskan dosa-dosa kecil 1 tahun selama 1 tahun yang lalu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berpuasa Asyura. Jadi kesimpulannya adalah tadi tentang beberapa poin yang ingin saya sampaikan, masalah hakikat toleransi misalnya dalam agama, kemudian bagaimana syariat Nabi kita atau nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu ya dihadapkan dalam syariat agama Islam. Kesimpulannya kita melaksanakan, mengamalkan syariat agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Ya, baik syariat-syariat itu bertepatan dengan syariat-syariat sebelum kita atau tidak bertepatan dengan syariat sebelum kita.
kewajiban kita adalah melaksanakan ya, dan meniatkan pelaksanaan syariat itu adalah sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar kalau niatnya puasa Asyura melaksanakan syariat Nabi Musa, itu tidak benar. Salah tuh. Yang niat puasa Asyura niatnya melaksanakan syariat Nabi Musa salah. Tidak dibenarkan. Ya. Atau kurban. Kurban niatnya melaksanakan syariat Nabi Ibrahim salah. Akikah niatnya melaksanakan syariat Nabi Ibrahim salah. Haji, umrah salah. Mengikuti syariat Nabi Ibrahim salah. Jadi pelaksanaan syariat agama tadi adalah kita niatkan apa? Melaksanakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam akidah kita bahwa syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menghapus tuh, semua syariat ya yang dibawa oleh nabi-nabi yang lain yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan apa? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa khatama an-nabiyyin. Rasulullah dan penutup para nabi. La nabiyya ba'di, dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian dia juga mengatakan bahwa kullu nabiyyin bu'itsa liqaumihi wa ana bu'itsu linnasi kafatan. Tidaklah setiap nabi kecuali diutus untuk kaumnya. Sedangkan aku diutus untuk semua manusia. Ya tidak ada tuh kewajiban mengikuti syariat nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, tidak ada kewajibannya. Sudah selesai. Mereka sudah terputus gitu kan? Ya, dan terhapus oleh syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan Al-Qur'an sebagai pedomannya. Dan begitu seterusnya. Demikian untuk kejelasan ya, bagaimana syariat puasa Asyura ini ditempatkan ya, sesuai dengan kedudukan dan tempatnya dalam syariat agama kita. Begitu. Wallahu a'lamu bi as-shawab. Barakallahu fikum jami'an. Ada yang mau didiskusikan, disampaikan? Para jemaah silahkan. Baik, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.